Shalom saudara, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, itu untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kami mau mengajak kita semua jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah-rumah, mari kita masuk hadirat Tuhan untuk merasakan kasih Tuhan lebih lagi atas setiap kita. Haleluya, mari angkat kedua tanganmu saudara, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu, selain kami puji sembah Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami nyatakan hati kami, kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Minggu ini Tuhan kami masih merasakan hadirat-Mu. Minggu ini bersama dengan keluarga kami menyembah Tuhan. Kami membuat mesbah untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, mengalirlah memenuhi setiap kami ya Bapa. Jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang ambil alih setiap ibadah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau di langit. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan
untuk menyelesaikan segala tugas-tugasnya. Amin. Haleluya. Mari kita akan tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau rayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Yes. Yesus namanya menembus
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, amin. Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami telah masuk hadirat-Mu dengan pujian, penyembahan, pengagungan, hormat kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan dengarkan pesan-pesan pengurapan-Mu Tuhan turun Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan firman, yang ada di rumah-rumah, bahkan di kampus, dimanapun yang mendengarkan firman. Jadi dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Yang sakit akan sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Urapi hamba. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom semua jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Selama ini kita tetap masih belum bisa beribadah. Tetapi percayalah, Tuhan dimanapun kita memanggil namanya, di situ Tuhan ada. Dan saat ini kita memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Jumat yang agung, kita sudah peringati dan perjamuan kudus tentang kematian Tuhan Yesus. Tapi 3 hari kemudian dan hari Minggu ini sekarang kita peringati tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan, yaitu Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu,
Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Luar biasa Tuhan kita. Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat. Kita tahu tentang kematian Yesus itu begitu strategis sekali, mengerikan, dan tidak pantas dia akan mengalami itu. Dia Tuhan, dia Raja, dia memiliki surga, tapi karena kasihnya yang besar kepada manusia, sehingga ia datang ke dalam dunia ini. Waktu kita masih berdosa, dia datang. Tapi karena inilah rencana yang mulia dari surga, kematian dia itu adalah menebus kita dari dosa, menebus kita dari kelemahan, menyembuhkan kita yang sakit, melepaskan kita dari setiap kutuk. Ini kabar gembira, ini ada pengharapan. Makanya hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Yesus itu tidak bisa ditahan oleh kematian, karena benar-benar ini rencana Bapa. Kematian Tuhan Yesus hanya untuk menebus kita dari setiap dosa kita. Barang siapa yang berdosa, yang sakit, yang lemah, ini saatnya. Yang di rumah-rumah, bangkit. Yesus telah bangkit bagimu. Yesus akan memulihkan engkau. Ini pengharapan besar. Ini kabar sukacita. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Amin. Ku tak gentar, karena ku tak dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kehidupan Yesus yang bangkit dari kematian adalah sesuatu kabar sukacita. Ada pengharapan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dia akan mengalami pemulihan, dia akan mengalami kesembuhan, dia akan mengalami kebangkitan. Mungkin saudara bangkrut, mungkin saudara sedang berpisah dengan suamimu, mungkin engkau masalah dengan dalam keluargamu, tapi pegang Yesus hidup, dia bangkit untuk memulihkan engkau. Jadi kematian tidak bisa ditahan, karena dia adalah Tuhan.
Yohanes 11 ayat 25 berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayakah saudara? Yesus itu kebangkitan. Barang siapa percaya kepada dia akan hidup. Jika saudara percaya kepada Tuhan, lihat, engkau akan hidup. Ekonomimu akan bangkit. Ekonomimu akan hidup. Sakitmu akan dipulihkan Tuhan. Saya akan berdoa buatmu yang sakit di rumah. Saya sangat percaya bahwa engkau akan sembuh jika engkau percaya kepada Tuhan. Ini waktu perkenanan Tuhan. Ini adalah COVID-19 adalah panggilan Tuhan untuk engkau bangkit. Ini panggilan Tuhan untuk engkau hidup. Jangan biasa lagi hidupmu. Angkat imanmu. Iman itu perlu dibutuhkan untuk mengambil kuasa Tuhan, untuk menyentuh kesembuhanmu. Imanmu yang menentukan engkau. Jika engkau sungguh-sungguh, engkau nangis, engkau minta, engkau berdoa kepada Tuhan, saya percaya kesembuhan adalah milikmu. Saya percaya pemulihan. Saya tidak tahu engkau sedang gundah gulana. Saya tadi dari rumah saudara, ada tetangga saya berkata, saya nggak tahu ini hidup ini. Ini COVID-19 nggak tahu kapan berakhir. Kehidupan saya sedang susah. Saya mengatakan ini di luar sana banyak merasakan ini. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita sukacita bagi yang percaya kepada Dia. Amin. Yang di rumah-rumah, bilang sama suami, bilang sama istrimu, bilang sama anak-anakmu, kita punya pengharapan yang besar. Kita pasti bangkit. Engkau Pak pasti sembuh. Engkau Mak pasti akan sembuh. Sekalipun engkau mengalami, tinggalkan tempat tidurmu, angkat imanmu, song-song Tuhan Yesus. Kita lihat saudara, perempuan-perempuan yang kita baca tadi, Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka pergi ke kubur itu. Tetapi di situ adalah apa yang terjadi. Yesus tidak ada di situ. Saudara tahu enggak? Secara akal manusia Yesus tidak bisa bangkit. Karena yang menutupi kuburannya adalah batu yang sangat besar. Tetapi dengar apa yang kita baca tentang firman Tuhan. Malaikat Tuhan datang dari surga untuk menggulingkan batu itu. Kenapa? Karena kehidupan ada di dalam Yesus Tuhan, Allah kita yang hidup. Ini kabar sukacita buat saudara-saudara yang di rumah, buat saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau akan hidup, engkau akan pulih, engkau akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu saya mengatakan setiap kita jangan biasa-biasa. COVID-19 ini kita tidak bisa beribadah bersama di gereja kita, di gereja masing-masing. Tapi ini waktunya untuk kita mencari Tuhan. Ini adalah waktunya bahwa benar-benar kita punya pengharapan, punya iman yang murni kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi saudara? Yesus, saya mengatakan Yesus harus ditinggikan. Yesus harus dimuliakan di rumah. Yesus harus ditinggikan di keluarga-keluarga, di kantor. Ini membuktikan adalah COVID-19 ada gerakan daripada Roh Kudus. Banyak orang sedang bangkit imannya. Banyak orang sedang dipulihkan karena dia punya pengharapan. Di berbagai-bagai negara secara massal datang kepada Tuhan karena dia memerlukan. Bahkan pemerintah dari setiap negara bingung bagaimana menyembuhkan COVID-19. Dokter-dokter tidak bisa menangani. Tapi dengar, kebangkitan Tuhan Yesus adalah kabar bahwa engkau tidak bisa kena virus COVID-19 jika kita percaya bahwa Yesus hidup. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Yes Lord. Ku tak gentar karena ku tak Dia pegang
esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. Jadi jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi dengar ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang yang telah meninggal. Tapi benar bahwa Yesus telah bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, kita masih tetap di dalam dosa. Tetapi kematian Tuhan Yesus menebus kita dari dosa. Tapi tidak bisa lengkap kalau Yesus tidak bangkit. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus membawa kehidupan yang membawa kita kepada kekekalan. Yesus itu adalah roh, yang mati itu adalah daging, karena roh itu adalah kekal. Dosamu yang mati itu membawa kepada kehidupan yang kekal. Yesus telah bangkit bagimu. Yesus telah hidup bagimu. Yesus telah akan membawamu. Untuk itu mulai sekarang hiduplah di dalam Kristus. Bangkitlah dari kebangkitan. Teruslah berjalan dalam kebenaran. Berdoa setiap hari. Cari kebenarannya. Akan menuntunmu masuk di dalam kekekalan. Ada jaminan bagi setiap saudara, setiap kita, untuk saya, untuk kita, bersama-sama dengan Dia hidup kekal di surga. Tidak ada jalan kecuali di dalam Yesus Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini kecuali di dalam nama Dia. Siapa itu? Yesus. Jadi pengharapan yang besar. Itulah kasih Tuhan. Itulah Yesus kita. Allah tidak bisa ditahan oleh kematian, karena Dia adalah Allah sendiri. Jadi kabar gembira ini bukan suatu hinaan bagi kita. Sebenarnya Yesus yang terhina di kayu salib menggantikan kita supaya kita hidup bersama-sama Tuhan Yesus. Amin. Angkat imanmu saudara, angkat imanmu yang di rumah-rumah. Mulai ini saudara, anak-anakmu, suamimu, semua keluarga berdoa sama-sama selama COVID-19 ini. Mulai intim dengan Tuhan, cari perkenanan Tuhan, beribadah bersama-sama, ikuti Tuhan lewat ibadah kita ini. Ibadah bersama-sama, angkat suaramu, nyembah. Jangan perhatikan saudara kepada video ini, tapi rohmu datang menyembah Tuhan. Amin. Bab ya hidup, oh yes Lord, ada hari esok. Oh, bab ya hidup, oh, ku tak gentar, yes Lord, karena ku tak dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap di rumah-rumah, waktu bilang buat persembahan. Itulah kasihmu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Saya akan berdoa kepada yang di rumah, yang sakit, yang punya kelemahan tubuh. Mungkin saudara punya penderitaan,
ekonomimu saudara. Mari angkat tanganmu saudara. Orang abasanda kasih kira lama. Dengan iman angkat tanganmu. Orang abasanda kasih kira lama. Sikina kasih kira lama. Kasih kira lama. Engkau lihat Tuhan iman dalam setiap umatmu Tuhan, bahwa engkau telah bangkit, bahwa engkau telah hidup. Engkau sanggup melakukan segala perkara bagi mereka yang percaya Tuhan. Pulihkan keadaan mereka, pulihkan ekonomi mereka, persoalan pergumulan sakit mereka engkau angkat Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa mereka mengalami mujizat yang tidak lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Barang siapapun yang menonton daripada video ini Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa kesembuhan terjadi atas mereka, bahwa pemulihan terjadi atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkat-Mu turun di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara yang di rumah-rumah, tetap semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi, saya mau katakan Tuhan akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam semua jemaat GBI Anugerah Kali Berkat. Pengumuman. Kita telah menyelesaikan puasa 40 hari dari tanggal 1 Maret sampai 9 April 2020. Dan dua puasa akan diperpanjang dari tanggal 10 April sampai 28 Mei 2020. Dan kita akan berdoa untuk yang pertama untuk keselamatan pemulihan atas Indonesia. Yang kedua, penuaian jiwa-jiwa Pentakosta yang ketiga terjadi di Indonesia. Yang ketiga, kita berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah pusat dan daerah-daerah untuk mempunyai roh takut akan Tuhan. Yang keempat, berdoa buat COVID-19 supaya berakhir dan roh maut keluar dari Indonesia. Kelima, berdoa buat semua jemaat GBI Anugerah Kali Berkat, bersiap menjadi prajurit yang siap menuai jiwa-jiwa. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.